Assalamualaikum alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Datu Sanggul ke Kalimantan dan berguru kepada Datu Suban yang ada di Borneo karena adanya tanda atau isyarat yang diperolehi beliau ketika tidur. Dikisahkan ketika beliau tidur beliau bermimpi bertemu dengan seorang tua yang menjabat tangannya seraya berkata, "Kalau kamu ingin memperoleh ilmu sejati, maka hendaklah kamu mencari dan mempelajarinya kepada Datu Suban yang tinggal di Pulau Kalimantan di Kampung Muning Pantai Jatimunggu Tayuti Wadak Gumpa di daerah Tatakan, daerah Rantau Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan." Setelah mendengar kata-kata orang tersebut beliau terjaga dari tidurnya seraya berkata kepada ibundanya yang saat itu berada dekatnya, "Ibunda, di mana orang tua tadi?" "Sejak tadi tidak ada orang selain ibu dan Ananda," jawab ibundanya. Kemudian beliau menceritakan mimpinya kepada ibundanya. Karena kecintaan beliau kepada ilmu, beliau lalu meminta izin kepada ibundanya untuk merantau mencari ilmu seperti yang dikatakan orang tua di dalam mimpinya tersebut. Akhirnya walaupun dengan berat hati, ibundanya memberikan izin dan mendoakannya agar semua yang dicita-citakan beliau tercapai. Datu Suban juga dipanggil sebagai Datu Syaiban Ibnu Zakaria Zulkifli dengan ibunda bernama Maisyarah. Beliau hidup di Kampung Muning Tatakan Kabupaten Tapin Rantau Kalimantan Selatan. Beliau semasa hidupnya mempunyai martabat tinggi dan mulia, peramah dan paling disegani yang patut ditauladani oleh kita sebagai penerus dan pewaris yang hidup di abad modern ini. Datu Suban adalah guru dari semua datu orang Muning. Beliau dikenal sebagai wali Allah. Beliau memiliki karamah ilmu kasyaf yaitu terbukanya tabir rahasia bagi beliau sehingga dapat mengetahui sampai di mana kemampuan murid-muridnya dalam menerima ilmu-ilmu yang diberikannya, selain mahir dalam ilmu tasawuf. Di antara ilmu-ilmu yang selalu diajarkannya adalah ilmu mengenal diri, ilmu marifat, dengan tarekat memusyahadakan Nur Muhammad. Beliau juga pakar ilmu taguh, kebal, ilmu kabariyat, ilmu dapat berjalan di atas air, ilmu malih rupa, ilmu pandangan jauh, ilmu perubatan, ilmu kecantikan, ilmu falakiyah, ilmu tauhid dan ilmu firasat dan lain-lain lagi. Ketika Datu Sanggul menuntut ilmu kepada Datu Suban, dan diceritakan, karena kesungguhan, kecerdasan dan ketekunannya dalam belajar dan ketaatannya kepada gurunya, dengan persetujuan murid-murid Datu Suban terdahulu akhirnya Datu Suban berkenan memberikan kitab Al-Quran segi 8 dan sebuah kitab yang dikenal sekarang dengan kitab Barencong. Adapun gelaran Datu Sanggul, salah satu riwayat menceritakan, karena ketekunan Datu Sanggul dalam mentaati segala perintah gurunya dan dalam berkholwat khusus yang sama maknanya dengan menyanggul atau menunggu turunnya ilmu dari Allah. Mulai saat itu nama beliau dipanggil Datu Sanggul. Berkat mengamalkan ilmu yang beliau perolehi, baik dari guru beliau ataupun dari kitab Barencong tadi, banyaklah beliau mendapatkan kelebihan-kelebihan dari Allah, di antaranya mendatangkan buah atau makanan dengan sekejap, jalan di atas air dan bila sholat Jumat selalu di Masjid Al-Haram, di Mekah, dan karamah-karamah lainnya. Karamah Datu Sanggul banyak cerita lisan yang disampaikan berkenaan kekeramatan Datu Sanggul. Antaranya, pada waktu itu, di Kerajaan Banjar yang masyarakatnya sangat menjunjung tinggi nilai agama, mewajibkan bagi lelaki yang sudah ahil balik atau sudah dewasa untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid kampung masing-masing. Kalau tidak melaksanakan kewajiban tersebut, akan didenda. Dalam riwayat, Datu Sanggul dipercayai memiliki keramat melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram pada setiap Jumat. Karena itu, setiap hari Jumat itu pun dia harus membayar denda kepada kerajaan sampai habis hartanya, hingga suatu saat yang tertinggal hanya kuantan dan landai, alat untuk memasak nasi dan sayuran. Dalam kondisi itu, setelah didesak oleh istrinya karena tidak ada lagi barang yang boleh dipakai untuk membayar denda, Datu Sanggul akhirnya berjanji untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid kampungnya. Kala itu, sungai di kampungnya sedang meluap dan hampir terjadi banjir lantaran hujan yang sangat lebat pada malam harinya. Di saat para jamaah sedang berwudu di pinggir sungai, tiba-tiba Datu Sanggul datang dan langsung terjun ke sungai yang sedang meluap tersebut. Terjun lengkap dengan pakaiannya, orang-orang berteriak dan menjadi gempar. Dan tiba-tiba lagi, di tengah kegemparan masyarakat itu, Datu Sanggul muncul dari tengah sungai dan berjalan di atas air dengan tenangnya, lalu langsung memasuki masjid. Lebih menghairankan, pakaiannya tidak basah sama sekali, kecuali anggota wudunya.